Selamat datang di Breakhouse Football. Baik lagi bareng gue Julius. Gue Stefano. Emang masih perlu dikenalin? Cialah. Nggak ada yang nonton juga. Ada. Cuma belum banyak aja. Gue yakin video kita yang ini bakal banyak yang nonton. Kenapa? Sampai ntar kita udah terkenal kapan orang baru ngeliat, dulunya mereka gini ya. Telat lo. Nanti kita akan ke depannya ya, mungkin ada bintang tamu lagi. Setelah terakhir kita bintang tamu di episode ke-6 ya? 6-7 sih? 6-7 tuh ada ya, Justin. Itulah. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, kayaknya mau ada bintang tamu. Akan ada bintang tamu. Tapi waktunya kapan tunggu aja. Makanya ditonton terus. Siapa tahu tiba-tiba dalamnya ada bintang tamu. Apa di episode ini tiba-tiba ada bintang tamu kan nggak tahu juga. Ya, kayaknya tapi nggak mungkin ya. Tapi boleh komen-komen juga mau kita undang siapa. Yang mustahil dong kalau bisa, yang kalian... Kalau Gofar gimana Gofar? Oh, si ngerti bola sih. Oh, Dia bisa, tapi di The Break saja. Oh iya. Jangan di sini. Ngomongin ini ya, seksual harassment. Bukan. Oh. Ya, kita ngomongin ini ya, yang baru mulai kalau Akan mulai nanti malam apa? dibuka sama Inter Genoa. Dia karena juara bertahan kan main pertama. Ya. Ya tapi kalau minggu ini kayaknya nggak ada yang terlalu seru lah. Nggak ada yang belum. Cuman yang menarik bahas ini tim-tim Serie A nih transfernya rada sepi ya musim ini. Ya karena imbas pandemi. Kemarin juga baru dapat info tuh Ronaldo. Locatelli. Oh Locatelli ya? Locatelli. Ya nggak tahu dia diturunin nggak ya di minggu ini atau... Ya, sudah tes medis Juve. Ronaldo gimana kabarnya Ronaldo? Ronaldo sih membantah segala rumor yang beredar mengenai dia akan ke klub manapun. Klub manapun. Tapi kalau dari berita-berita dari insider klub-klub gede, Manchester City udah nolak, PSG nolak. Yang lebih jelas malah Carlo Ancelotti, Real Madrid. Iya. Lebih Ancelotti-nya nggak butuh. Nge-tweet sendiri malah, nge-tweet sendiri itu lebih parah lagi. Ancelotti-nya bilang nggak butuh. Iya. Ronaldo. Ya, kan ada Bill baik lagi. Iya, selain itu kan dia juga pengen ini datangin Mbappe. Dia butuh save duitnya buat Mbappe. Buat Mbappe yang musim depan Kontraknya habis. Apakah akan disikat? Apakah ada kejutan di bursa transfer? Nggak tahu juga. Season ini gue rasa nggak ada sih kejutan lagi ya, kayaknya. Udah cukup habis kejutannya semua diambil sama PSG. Dan Chelsea. Chelsea juga. Ya nggak tahu kalau City punya kejutan Harry Kane. Iya, benar-benar. Masih ada, ya City satu. Tapi kalau dari Serie A, kemungkinannya... nggak punya duit. Inter gimana? Beli penyerang? Baru Zeko, tapi itu sebenarnya bukan striker utama ya tujuannya itu. Zeko itu sebenarnya backup. Pelapis. Iya. Striker utamanya itu masih ngincer Joaquin Correa atau Dufan Zapata. Tapi ada beberapa nama kayak Weghorst, nama-nama simpang siur lah, Marcus Thuram. Nggak berani yang sama hal Lukaku lagi ya? Iya, enggak lah. Kenapa? Gajinya nggak buat? Bukan, pemiliknya pelit. Karena memang lagi dilanda krisis finansial sebenarnya si Suning ini. Fans Inter kayaknya banyak nggak suka ya? Iya, karena kejadian Lukaku bikin dia namanya turun sih. Tapi untung ya Inter beruntung lah punya direktur olahraganya bagus, jadi ya lumayan masih. Ya Hakimi diganti Dumfries ya lumayan lah. Bisa dibilang masih pro kepada fans lah ya. Iya. Kalau Juve gimana? Udah beli siapa aja? Locatelli paling. Locatelli. Siapa lagi ya? Dan Juve tuh beli Locatelli unik banget loh. Pinjem 2 tahun free. Tapi bayarnya di tahun kedua. Buyout clause. Iya, obligation to buy-nya ya. Obligation to buy. Bukan buyout ya, pakai obligation to buy. Ya nggak wajib beli lah kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi 2 tahun ini nggak bayar Locatelli. Probation. Lo bayangin aja kalau Locatelli misalnya pindah ke klub lain lagi, jatuhnya Juve kagak bayar transfer untuk 2 tahun itu. Ya cuman pindah uang doang sebenarnya. Iya, dan bisa jadi Juve malah untung. Kan obligation to buy-nya sekitar 35 sampai 40. 35 36 deh. Iya. Deh. Terus kalau dia pindah misalnya di 40 aja. Iya. Madrid kan sekarang pelatihnya Carlo Ancelotti, pemain Itali, mungkin tertarik juga main di Madrid. Kalau dia pindah ke Madrid tiba-tiba 50 aja dia dapat untung. Iya, cuan. Ini sama kayak transfer Chiesa juga cuma pinjam 10 juta ya, masih ada duitnya tapi kan. Tapi 2 tahun. Ya, yang kemungkinan juga akan dipermanenkan. Iya. Chiesa prospeknya oke. Ya walaupun gue masih kurang yakin sih ya sama Juve. Tapi justru menurut gue Juve ya peluang tapi kuat kandidat juara terbesar masih di Juve menurut gue. Walaupun menurut gue juga
ya Juve harusnya udah bukan di Serie A lah, harusnya udah fokus di Liga Champions. Champions. Bayar gaji Ronaldo 30 juta per musim itu kan Tapi soalnya buat juara Liga Champions, bukan cuma buat berjuang di Serie A. kalau Juve tuh soalnya biasanya ya kalau lihat Serie A, kalau Juve juara biasanya boring league. Iya, iya. Tapi musim ini seru kalau memang dua Inter, Juve, Milan bisa Ya, ngelawan lah. ngelawan. Ada satu lagi sebenarnya, rada kuda hitam, tapi transfernya lumayan nih. Apa? AS Roma. Oh iya, dengan pelatih barunya. Pelatih barunya dan striker barunya. Tammy Abraham. Iya, kipernya Rui Patricio. Cuman Roma ya kita tahu lah ngeliat Roma dari sisa-sisa akhir, maksudnya materi pemainnya pun tidak buruk-buruk amat. Iya. Tapi nggak juara-juara aja, sayang banget. Iya kan dia soalnya serigala. Kenapa? Serigala kan nggak selalu jadi juara. Kadang-kadang di hutan tuh masih ada singa, Oh iya, harimau. betul. Ya, Makanya klubnya segitu-segitu aja. Tapi kenapa zebra yang juara mulu? Tuh dia makanya. Makanya zebranya kaya. Zebranya yang punya hutan. Nah, kalau tahun lalu tahun ular, yang juara ular. Oh iya, gara-gara sudah tidak ada zebranya. Berarti kandidat juara untuk Serie A masih Juve sih. Walau semua punya kesempatan, karena Iya, ini baru mau mulai. Karena Juve kalau menurut gua pembelian terbaiknya tuh bukan pemainnya, Allegri-nya. Ya, Allegri itu kayak jaminan juara gitu. di Juve Doang. doang. Ya di Italia maksudnya lah. Kan dia sebelum di Juve tuh di Milan. Conte akan kemana kira-kira? Gosipnya mau ke Arsenal ya. Arsenal yang pengen Contenya belum tentu mau. Betul. Karena Conte kalau pindah ke klub itu permintaan pemainnya banyak banget biasanya. Tapi saya deg-degan kalau Conte ngelatih satu tim di musim ini atau di musim depan. Apa? Takutnya pemain-pemain Inter diambil-ambilin. Karena kan Conte biasa gitu. Suka minjem jasa pemain dulu. Iya. Mungkin yang dari Chelsea juga, ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan udah nggak mungkin tuh dia kalau di Arsenal tetap minta Lukaku. Kan setiap manapun dia pergi, dia mintanya Lukaku pasti itu. Nah tapi kayaknya Lukaku udah nggak mau pindah lagi karena itu tim impian masa kecilnya tuh. Akhirnya kembali Iya. dia. Ya, gue pun sebagai fans MU ngeliatnya, gue nggak bisa bilang dia pengkhianat juga ya. Cuman Itu emang cita-citanya kan ada tuh di videonya zaman dia masih 17 tahun. Anderlecht lagi kayak study tour gitu ke Stamford Bridge, dia bilang gue bisa main seharian di sini, dia udah ngomong kayak gitu waktu dia masih di Anderlecht malah 16 tahun. Dan idolanya dia juga sendiri kan Didier Drogba kan. balik ke kita Serie A ya, kalau Serie A ya paling 4 besarnya itu ke Juve, walaupun gue berharap Inter yang pertama ya. Juve, Inter, Milan, ya Roma lah. Atalanta mungkin udah agak turun nih, pemainnya pada cabut. atau Napoli, well who knows. Wah, Napoli juga ya. Napoli tuh pelatihnya langganan Liga Champions sebenarnya. Luciano Spalletti, Om Botak. 4 besar lah. Iya. Paling nggak 4 besar. Jadi setelah ini kita tanya-tanya kenapa Deddy Corbuzier keluar dari YouTube, ternyata ngelatih Napoli. Iya. Mungkin itu alasannya dia mau fokus, kayaknya Napoli juga mulai menggebrak. Udah cukup kayaknya Serie A, kita Serie pindah A. ke Premier League ya? Yoi. Yang lebih seru dikit nih. Ini jauh lebih seru, bukan seru dikit. Minggu lalu ini ya walaupun beberapa prediksi kayak Chelsea menang, MU menang, Arsenal yang kenapa Arsenal? Kita nggak prediksi Arsenal kalah, tapi tidak kaget juga Iya. sebenarnya. Nggak, tapi kalau Brentford kan promosi. Bahkan bukan tim yang yoyo, kan kalau tim promosi kan ada yang naik turun. Ya kalau tim yang masih yoyo masih oke lah, kadang-kadang kan lebih. Ini Brentford ini baru promosi udah setelah berapa tahun? 74 tahun. Nah, kemungkinan pun Brentford pun masih ada kemungkinan besar untuk terdegradasi ya sebenarnya, balik lagi ke bawah. Why Arsenal? Why? Gua ada. Kayaknya Arteta udah waktunya cabut itu. Enggak, menurut gua klubnya aja bubarin. Maksud gua mau pelatihnya siapa aja udah. Ini udah bebal. Iya. Ini pertandingan Liga, pertandingan pertama yang menentukan. Dua strikernya malah nggak ikut. Aubameyang sama Lacazette malah nggak dibawa. Sama ini ada yang kejutan juga, Manchester City. Oh iya. Ya, Nuno Espirito Santo-nya mainnya pragmatis banget ya. Defense, nyerang, defense, counter. Rapi sih. Rapi banget. Tottenham rapi banget. Apalagi ngandelin 3 depannya Lucas Moura, Bergwijn sama Son. Bisa kenceng-kenceng banget ya. Kalau gue lihat lebih kayak ngandelin counter attack-nya banget sih. Iya. Bahkan gue kayaknya ngeliat kalau misalnya Harry Kane yang ditaruh di situ jadi agak kurang karena boyo. iya jadi
cuman berdua doang, sayapnya doang. Matahin temponya 3 itu. Iya, wah kalau itu bisa dah. Lucas Moura apalagi kenceng banget ya larinya ya. Iya, apakah sentuhannya akan kembali lagi Lucas Moura seperti di PSG? Maksudnya kan waktu di Tottenham tidak begitu. Iya. Ya, yang pertanyaan adalah pemain 100 jutanya nggak ngapa-ngapain ya. Oh, dipasang? Dipasang loh. Oh. 90 menit lagi. Saya tidak lihat. Saya tidak lihat banyak gunanya ya. Iya, bahkan dengan PD-nya masang Grealish di posisi De Bruyne-nya cadangan. Bisa-bisanya Pep. Ya, Pep jago, jadi nggak usah diragukan lah. Terserah lah apa yang lo mau ini. Yang lucu tuh Grealish sama Sterling jadi tabrakan mulu. Gara-gara Grealish kan emang dia ditaruh di tempatnya Kevin, tapi kan maunya dia selalu ke kiri kan. Dia tabrakan mulu. Makanya join MU aja. Lagi striker Ferran Torres. Join MU udah dibilang. Kan lu mau ke sana ya. Kalau enggak lu kan bisa sama Bruno tuh. Iya. Yang hat-trick. Enggak, tapi menurut gua depannya MU udah pas sih. Kalau naruh Jack lagi bingung lagi loh. Iya. Ya kan siapa tahu dia mau piala. Sih yang seru MU ya. MU juga. Oh iya, itu lumayan mengejutkan juga untuk fans MU. Pogba bisa-bisanya 4 assist di sayap kiri dia posisinya. Sudah dibuktikan langsung di match pertama sama ini assist yang tercantik menurut gue malah Lindelof ya. Iya. Dan dari 5 gol assist paling cantik menurut gue Lindelof walaupun 4-nya Pogba ya. Gua rasa Lindelof tuh terpacu karena ada Varane kali ya. Itu mungkin banget sama sebenarnya Lindelof tuh sering melakukan hal itu, cuman nggak jadi gol aja, jadi kan nggak kehitung assist ya. Iya. Fred bisa golin juga aneh tuh. Ya itu pun second line, ya gue sih nggak aneh ya. Yang aneh adalah masih kena kiper, tendangan depan begitu masih ketepis kiper. Itu masih mending karena gawang biasanya kan ke atas. Iya sih. Itu udah enak banget dikasih Pogba sih. Sama timnya Alip juga bagus nih. Wih. Menang 3-1. Kayaknya emang Rafael Benitez cocok di tim Merseyside ya. Yoi. Setelah sama Liverpool juara Liga Champion, kalau Liga Champion sama Everton agak susah memang. Ya kan Liga Inggris. Mending Eropa aja. Iya, mending Eropa. Ntar ada match-match yang Everton tiba-tiba kebobol gara-gara ada bola masuk. Kan Liverpool sudah kayak gitu. Ntar Everton gitu ada bola biru dilempar fansnya. Menurut lo setelah pertandingan pertama, peluang juara siapa? Yang peringkat 1 lah sekarang. Menurut gue. MU. Karena trennya positif banget, nggak kayak season-season sebelumnya. Tapi biasa loh, City tuh di awal-awal musim biasanya emang telat panas tuh. Iya. Nah, maksud gua lebih condong kalau gua ke City. Maksudnya karena City tuh suka telat panas. Gue mulai PD-nya itu sebenarnya bukan karena dari gameplay itu juga, karena gue udah mulai ngerasa semenjak masuknya Cavani, MU sudah mulai cukup stabil nih. Tapi kan musim lalu Cavani hanya setengah musim. Nah, kayaknya di musim ini MU harusnya punya banyak pilihan penyerang lebih banyak dan lebih stabil harusnya. Martial sedikit lebih baik permainannya kemarin dari season-season sebelumnya, walaupun masih belum. Setelah dibotakin ya? Jadi kayak Bobby Leslie di Smackdown. Kayak Bobby Leslie. Smackdown-nya spear dong. Iya. Tapi kalau gua ngeliatnya 3 besar tuh ya antara City, MU, atau Chelsea. Itu make sense. Iya. Chelsea juga dengan membeli Lukaku nih. Puzzle-nya harusnya udah ketemu lah. Mm. Kalau Werner kan emang kayaknya cocok di kiri aja biar dia nggak usah finishing. Chelsea bayangin sekuat itu loh Chelsea. Dengan Werner juara Liga Champion loh. Iya. Ini nggak bisa diremehin juga Chelsea walaupun namanya sudah mulai tidak disebut tapi baru dia juara Liga Champion loh, juara Raja Eropa season lalu. PSG bisa apa? Iya. Chelsea, lihat Chelsea. Cukup satu Ngolo Kante tuh, gendong satu orang tuh, gila. Minggu ini ada apa aja sih Liga Inggris? Nih, salah satu match-nya ada klub yang baru menang, klub yang baru jadi percobaan. Dua-duanya tim menyerang nih di tahun ini. Leeds kemarin asal-asalan nyerang, walaupun pengen nyerang mulu ya, nggak mau bertahan, tapi nyerangnya juga katro sih. Sekali berhasil, habis itu katro semua sisanya. Calvin Phillips ditunggu main lagi. Yorkshire Pirlo. Yorkshire Pirlo, ya. Padahal Pirlo-nya bilang kemarin wawancara, bukan nih nggak mirip gua, anjing banget. Clear kan semua, sudah clear kan. Pirlo-nya kemarin ada wawancara. Ya sudah, jangan orang nggak ada yang mau dibanding-bandingin. Stop banding-bandingin orang lah. Terus ada Match di Liga Inggris ada apa aja? Arsenal Chelsea. Ya, gimana ya ngomongnya? Apa akan jadi debut Lukaku? Ya harusnya ya. Gue sebagai penggemar Inter pengen lihat dia sukses di Chelsea. Seru juga ngeliat comeback
Lukaku di Chelsea dengan hat-trick ya Iya. di London Utara. Ini mungkin bisa dibilang derby London terbesar ya. Tapi ini Arsenal apes banget. Habis ketemu Chelsea, ketemunya City. 3 kali beruntun dong kalah. Selamat Arsenal. Kalau Arsenal bisa menang lawan Chelsea ini kemungkinan Ya naik lah moral. moral booster juga untuk lawan City Iya. ini. Tapi gue nggak yakin sih. Itu klub London kedua terjelek berarti sekarang setelah Crystal Palace. Iya. Walau sebenarnya namanya tuh Arsenal tuh bukan nama kecil loh. Iya ya. Cuman sekarang apakah masih layak disebut derby London Arsenal sama Chelsea ini? Dulu tuh Big Four loh. Padahal gue suka loh jersey-nya Arsenal musim ini, mirip Ajax. Iya, mending beli Ajax kalau gitu. Nggak usah beli Arsenal. Arsenal nih problemnya di mana nih, Mas Reto? Masih back. Lihat kemarin Ben White. Ya gue nggak tahu ya itu salah Ben White apa gimana, tapi dilewatin mulu juga. Tapi temennya juga lebih katrol lagi tuh Pablo Mari. Iya. Belum di sebelah kanannya bukan mainin Bellerin, malah Chamberlain. Itu juga katrol juga tuh, dia acak-acak sama bocah yang baru main di Premier League. Iya. Ya, gue nggak. Strikernya pasang camak aja makanya camak. Udah nggak ada. Gue suka rambutnya camak. Duh, gue pernah potong gitu loh. Itu kita belum kenal ya. Gue pernah potong kayak gitu. Oh nggak. Gitu tapi belakangnya panjang dikit gitu ya. Iya, gue pernah potong kayak gitu. Kalau ini mirip siapa nih? Istrinya Aurel dong. Oh, Istrinya. iya. Suaminya. Suaminya. Lord. Brad White-nya YouTube. Brad White kemarin golin 2 loh. Yoi. Jogetnya. Iya. Satu asis lagi, asisnya keren lagi tuh yang satu asisnya. Enggak, jogetnya itu. Iya. Cia elah, so yeah. Ntar diteriakin Messi loh. Dance now kayak. Wah, boleh juga tuh bahas Spanyol dikit. Ya Barcelona membuktikan dia nggak apa-apa nggak ada Messi. Lord. Nah ini Aguero tapi gue nggak tahu nih yang katanya pengacaranya. Enggak, itu kayaknya isu dia. Dia udah telanjur cedera, males juga dia putus kontrak, mendingan dia makan gaji buta. Iya sih. Itu lumayan kesel tapi ya kalau beneran kayak gitu dijanjikan. Kan Di Maria bilang, Aguero pasti sedang kesal di Barcelona gitu. Oh diajak nih kita ke PSG nih Iya. season depan. Season ini buat ngabisin gaji buta, cedera-cederain kaki, season depan ke PSG deh. Madrid gimana Madrid? Lo sebagai penggemar Madrid lihat pertandingan pertama, lumayan lah ya Ancelotti ya. Harusnya sih kan sebesar untuk Madrid ya, walaupun gue masih nggak yakin sama skuadnya, tapi gue entah kenapa yakin kalau Ancelotti bisa membalikin Bale. Iya. Seperti Bale yang dulu. Benzema pun tanpa Ronaldo gue rasa makin galak pasti. Apalagi ban kapten melingkar di tangan kan. Tanpa Sergio Ramos juga sekarang. Ya paling itu doang. Apalagi dari liga-liga lain, ya Liga Jerman juga udah jalan. Kemarin tadi malam si Munchen baru angkat piala lagi, piala super. Oh iya, setelah menang 3-1. Menang 3-1. Selamat untuk Haaland. Salah dong. Yang kan tetap senang, Oh, tetap ketemu fans gitu. Iya. Gak ada malunya. Malah joget-joget di lapangan waktu lagi kalah. Iya. Dia kayak lagi membakar dirinya sendiri, gini-gini mulu. Dan Lewandowski juga semakin mengukuhkan golnya makin banyak. Kalau Liga Prancis gak usah kita bahas ya. Ya PSG menang 3-1, tapi ya udahlah. Liga Prancis, sebelumnya kita ucapin selamat buat PSG yang juara Liga Prancis 2001-2022. Ini kita kasih selamat dulu aja. Nanti kalau dia udah juara, selamatnya udah kita kasih dari awal musim sebenarnya. Kalaupun PSG gagal juara, kita akan tayangin ini buat katain PSG ya. Dah sekian bola minggu ini mungkin udah dibahas semua. Oh dan juga katanya Liga Indonesia sedang berusaha Dijalankan lagi. Akhir Agustus. Kita tunggu kabarnya lagi apakah Sama Rans Entertainment, Rans Cilegon. Rans Cilegon mau ke Turki lawan Fenerbahce. Senang juga ngelihat klub-klub Indonesia bisa ke luar negeri dapat pengalaman Iya, baru. pre-seasonnya jauh banget ya. Jarang-jarang tuh. Biasanya klub Eropa yang kesini. Iya, kita yang nyamperin klub Eropa. Raffi. Tuh. Paling akhir kata Bruno Fernandes pamit. Edin Dzeko pamit. Dia kan Swan. Iya, Swan. Bye. Bye.